Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen agribisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koperasi agribisnis bersama saya Amelira Haris Nasution. Jadi koperasi itu adalah suatu lembaga atau organisasi bisnis yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, di mana perkumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha yang dimiliki bersama secara demokratis, itu juga menjadi pengertian dari koperasi gitu ya. Dan prinsip koperasi ada 6. Yang pertama adalah keanggotaannya itu merupakan sukarela dan terbuka, di mana pengawasannya demokratis oleh anggota dan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi tersebut ada, dan otonomi dan kemandirian serta pendidikan dan pelatihan dan informasi ada di sana, dan kerjasama di antara koperasi kepedulian terhadap komunitas. Ini adalah prinsip-prinsip koperasi, di mana sumber-sumber permodalannya terbagi dua. Yang pertama yaitu modal sendiri yang diperoleh dari simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan modal pinjaman itu bersumber dari anggota atau juga koperasi lainnya, atau juga dari bank dan lembaga keuangan lainnya, atau juga dari penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Nah, jenis koperasi menurut fungsinya, yang pertama itu adalah koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Ini fokus koperasinya adalah menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang, entah itu jasa, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dan ada lagi yang namanya koperasi penjualan atau pemasaran. Ini adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Kemudian ada lagi koperasi produksi. Ini koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan juga pekerja koperasi. Kalau tadi kan di bagian pembelian atau pengadaan itu anggota bisa sebagai pemilik dan pembeli atau konsumennya. Kalau yang di penjualan, anggota itu bisa jadi pemilik dan pemasok barang. Kalau yang produksi, anggota sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya simpan pinjam kah, asuransi kah, angkutan dan sebagainya, di mana anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi tersebut. Kemudian jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Ada yang namanya koperasi primer, itu adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang. Kemudian 20 orang perseorangan ya. Kemudian koperasi sekunder itu adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Dan koperasi sekunder ini ada yang namanya koperasi pusat, ada yang namanya gabungan koperasi, ada lagi yang namanya induk koperasi. Jadi kalau koperasi pusat itu paling sedikit ada 5 koperasi primer. Kalau gabungan koperasi minimal ada 3 koperasi pusat. Kalau induk koperasi berarti ada 3 lagi anggota gabungan koperasi gitu ya. Jadi semakin ke bawah yaitu induk koperasi semakin besar anggotanya. Nah, jenis koperasi menurut status keanggotaan ada yang namanya koperasi produsen. Ini koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Ada lagi yang namanya koperasi konsumen. Ini koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh mengenai koperasi agribisnis.
Jadi agribisnis kan seperti yang adik-adik ketahui itu merupakan konsep yang memandang secara holistik kaitan antara subsistem dari upstream, downstream, dan on-farm. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, saya menjelaskan memecahnya menjadi 5. Yang pertama subsistem agribisnis hulu, kemudian on-farm, kemudian hilir, kemudian pemasaran, dan juga pendukung. Di mana ini pasti akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya jelaskan juga di dalam pertemuan kita terdahulu, adanya kemungkinan terkotak-kotak agribisnis dalam subsistem-subsistem tersebut, sehingga menyebabkan lemahnya posisi petani. Nah, untuk membangun daya saing global petani itu bisa dilakukan melalui pengembangan koperasi petani produsen. Ini adalah jurnal yang kemudian saya paparkan kepada adik-adik sebagai bahan bacaan untuk kita bersama. Jadi seperti halnya di Indonesia ataupun di negara-negara maju, para petani Indonesia tentu saja skala usahanya kecil, meskinya membangun kerjasama di antara mereka agar mampu bersaing secara efektif di pasar global. Nah, para petani perlu kuat tidak hanya di pasar produk atau input, namun juga berkaitan dengan usaha taninya, tetapi juga perlu kuat dalam lobi politik untuk mendapatkan kebijakan publik yang menguntungkan. Nah, organisasi petani juga dapat berperan sebagai sarana collective action dalam urusan lobby ini. Nah, kalau seandainya kunci membangun agribisnis yang kompetitif secara global itu adalah membangun wadah organisasinya, organisasi agribisnis atau marketing kooperatif. Oleh karena itu, saya pernah melakukan penelitian tentang peran kelembagaan, termasuk kelembagaan tingkat petani, itu terhadap petani, maka seharusnya dengan adanya marketing kooperatif atau lembaga di tingkat petani itu bisa menjadi pendukung petani ke depannya. Dimana kalau di sini marketing kooperatif itu adalah salah satu bentuk organisasi bisnis yang dapat dipilih petani sebagai wadah kerjasama. Jadi mereka berkumpul di sana bekerja sama untuk memperkuat bargaining power mereka. Nah, koperasi agribisnis. Pada dasarnya permasalahan yang ada ini dicontohkan di sini adik-adik. Jadi luas lahan petani itu menjadi masalah, kualitas bibit itu menjadi masalah, penanganan hama atau penyakit itu menjadi masalah juga untuk petani kita. Pemasaran itu juga menjadi masalah. Nah, untuk sebagai contoh penyelesaian dengan koperasi agribisnis, misalnya untuk luas lahan nih dilakukan. Menggabungkan semua lahan dalam wadah koperasi, menggabungkan semua lahan yang dimiliki petani dalam wadah koperasi sehingga bisa menerapkan manajemen input terpadu yang berintikan pola just in time mulai dari turunannya yaitu modalnya, tanamnya, kemudian pemupukan, panen hingga pemasaran. Ini sebagai salah satu penyelesaian kalau seandainya permasalahan petani yang sebelah kiri adik-adik ini ditemukan, dan kalau seandainya ada koperasi bisa diselesaikan seperti yang sebelah kanan ini. Jadi bisa juga dengan pengadaan sarana produksi, koperasi bisa menjadi titik distribusi dari produsen atau perusahaan atau BUMN pemasok sarana produksi. Atau bisa juga manajemen input terpadu oleh koperasi berperan menangani pergudangan kah, pengeringan kah. Dengan cara ini kan ada koperasi mempunyai opsi kapan menjual produk dengan harga yang paling menguntungkan. Dengan manajemen ini akan kecil kemungkinan terburuknya petani dipermainkan oleh tengkulak. Jadi pada dasarnya diharapkan dengan adanya koperasi itu bisa memperkuat bargaining power petani karena mereka berkumpul secara bersama-sama, kemudian mereka memiliki kekuatan untuk bisa meningkatkan entah itu penyelesaian luas lahan mereka yang bisa digabungkan untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian bisa mengurangi dampak-dampak negatif kalau seandainya mereka dipermainkan oleh tengkulak gitu ya. Dan ini diharapkan
dengan adanya koperasi agribisnis. Dan koperasi pertanian atau koperasi agribisnis itu bisa melakukan beberapa hal, mulai dari penyediaan saprodi, transportasi, kemudian bisa juga melakukan pendidikan untuk organisasi atau administrasi, bisa juga untuk bantu pemasaran atau juga peningkatan penghasilan anggota. Dan alasan pengorganisasian kegiatan usaha dalam bentuk koperasi itu karena ada beberapa tantangan. Yang pertama itu adalah tantangan kita terkait dengan meningkatkan kekuatan rebut tawar atau bargaining power para anggotanya. Kemudian dengan adanya pengorganisasian dalam bentuk koperasi itu juga akan menyelesaikan tantangan, meningkatkan peluang pasar, kemudian meningkatkan daya saing harga melalui pencapaian skala usaha yang lebih optimal, atau juga memperbaiki mutu produk dan jasa, atau juga menyediakan produk atau jasa yang jika tanpa koperasi tentu saja bisa jadi tidak ada atau tidak akan tersedia, dan tentu saja bisa berpendapatan atau meningkatkan pendapatan petani. Dan di sisi lain, perkembangan koperasi Indonesia itu tidak sepesat di negara maju. Karena apa? Yang pertama, image koperasi sebagai ekonomi kelas kedua. Kita harus akui hal tersebut. Kemudian perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari top down, artinya koperasi itu berkembang di Indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, kemudian tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, kemudian manajemen koperasi juga belum profesional, dan yang terakhir adalah pemerintah terlalu memanjakan koperasi. Nah, ini mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama apakah di tahun 2021 ini pemerintah melalui kementeriannya sudah benar-benar bergerak untuk memajukan koperasi. Nah, itu adalah tugas pertamanya adik-adik, nanti silahkan untuk memaparkan terkait dengan koperasi di era 2021, 2020-2021 apa yang dilakukan, karena kita sekarang sudah punya Kementerian Koperasi dan UMKM. Silahkan itu dibahas untuk tugas yang pertama. Kemudian, tantangan pokok yang dihadapi koperasi di Indonesia adalah koperasi itu dituntut untuk dapat mewujudkan jati dirinya sendiri sebagai community-based organization, di mana keterkaitan koperasi dengan anggota dan masyarakat sekitarnya itu merupakan hal yang paling esensial dalam kinerja koperasi, baik sebagai lembaga usaha maupun sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, di sisi lain kita perlu mereposisi koperasi, menempatkan ulang koperasi, di mana pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa koperasi telah terbukti memiliki kemampuan dan kinerja usaha yang baik. Hal ini dapat dilihat dari peran koperasi dalam perekonomian. Misalnya di US nih, di Amerika, separuh dari penduduknya merupakan pelanggan tetap koperasi produksi dan konsumsi. Nah, koperasi yang berhasil merupakan koperasi yang dibentuk dengan semangat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi community base ya adik-adik, community base bukan pemerintah base gitu atau government base. Government bisa membantu tapi tetap kembali ke community base gitu ya. Nah, kemudian reposisi koperasi itu berkaitan dengan mengembangkan kegiatan distribusi, pemasaran, dan agroindustri berbasiskan sumber daya lokal, selain berfungsi dalam pengembangan kegiatan on-farm. Dan upaya pengembangan usaha agribisnis sebagai alternatif peningkatan kualitas koperasi itu bisa melakukan pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian, atau juga dengan penguatan kelembagaan petaninya, kemudian pengembangan kelembagaan sistem agribisnisnya, kemudian pengembangan kelembagaan penyuluh, pembangunan terpadu, dan pengembangan iklim kondusif bagi usaha dan investasi, melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi agribisnis, dan ini adalah hal yang bisa diupayakan untuk pengembangan usaha agribisnis sebagai alternatif peningkatan kualitas koperasi. Kemudian, implikasi pokok dari pengembangan kelembagaan koperasi yang solid pada bisnis anggotanya ini dicontohkan pada petani gurem. Petani gurem itu adalah petani yang skala usahanya kecil sekali atau petani kecil, biasanya berada pada posisi luas lahan di bawah 0,5 hektar. Dimana kalau ini
bisa dilakukan pengembangan koperasi yang solid, itu pasti akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan market power dan economic rent-nya. Di sisi lain, itu akan memberikan kesempatan mereka untuk menikmati manfaat dari economy of scale, dan juga di mana di dalamnya ada skala usaha ekonomis dan pemasaran dan promosi, termasuk efisiensi biaya. Di sisi lain, implikasinya juga akan memberikan dampak berupa terbukanya akses terhadap teknologi baru, di mana kita tahu adanya persaingan yang dinamis dengan adanya pengembangan produk karena ada teknologi baru, dan tentu saja ada strong product brand image, di mana kesempatan menghasilkan economic rent dari penggunaan teknologi baru dan inovasi produk. Dan economic rent itu sendiri adalah insentif untuk adopsi teknologi baru dan inovasi produk. Nah, implikasi pokok dari pengembangan kelembagaan koperasi yang solid pada bisnis anggotanya juga akan membuka akses pada pasar kredit perbankan, kemudian kemampuan mengelola risiko lebih baik karena mereka punya market power, karena ada perencanaan dan pemeliharaan, kemudian banknya juga lebih ramah pada petani, dan ada yang namanya group borrowing scheme. Group borrowing scheme ini di mana di dalamnya ada triadic relation, di mana di dalamnya ada bank, petani, individu, dan grup petani. Jadi ada relationnya di dalam tersebut. Kemudian ada yang namanya group leading, ini terkait dengan menekan ongkos transaksi. Ada yang namanya lagi peer group, itu yaitu pendisiplinan dan penjaminan komitmen anggotanya. Dia tidak perlu material kolateral untuk meminjam ke bank gitu kalau seandainya dia peer group. Kemudian juga akan membangun kemampuan untuk political lobby, untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan kelompoknya. Tentu saja kalau seandainya implikasi pokok dari pengembangan kelembagaan koperasi yang solid ini akan berdampak pada bisnis anggotanya, gitu ya. Dan ini belajar dari masa lalu, adik-adik pernah mendengar mungkin KUD ya, Koperasi Unit Desa. Itu dulu sangat booming sekali, akan tetapi kita juga bisa belajar dari sana bahwa ada yang menyebabkan kegagalan dari KUD tersebut. Ini dari penelitian, silahkan lihat nanti di referensi di belakang. Kemudian disebutkan bahwa penyebab dari gagalnya KUD itu adalah karena ini adik-adik. Di hadapan adik-adik bisa dilihat ternyata KUD itu merupakan sarana collective action yang menyebabkan adanya masalah penikmat gratis. Penikmat gratis ini kayak free rider, dia nebeng doang gitu ya adik-adik, nebeng doang dan tidak punya tidak punya masukan atau tidak punya dampak terhadap KUD, tapi dia cuma nebeng doang gitu ya istilahnya, atau free rider. Kemudian di mana KUD tersebut juga dengan collective actionnya itu menyebabkan keanggotaan besar dan beraneka ragam, dan juga bisnisnya tidak fokus, sehingga berakibat pada great diversity of interest-nya, di mana akhirnya juga menyebabkan solidaritas kelompok lemah, kemudian juga mutual distrust gitu ya, tidak ada kepercayaan di dalamnya. Ya kalau sudah seperti itu ya otomatis menyebabkan ini rendahnya partisipasi anggota, kemudian lemahnya kontrol terhadap pengurus dan manajemen. Dan goalnya apa? Ya seperti ini, buruknya kinerja KUD. Nah, kita belajar juga dari masa lalu nih, membangun koperasi yang efektif untuk memajukan daya saing anggotanya. Jadi ada elemen-elemen pokok di dalam koperasi tersebut. Jadi jumlah anggota yang relatif terbatas, kemudian strong common interest, di mana usaha tani sejenis dan skala relatif sama gitu ya. Kalau begini dia bisa akan membangun mekanisme untuk internalize konsekuensi of free ride problem. Jadi dia akan membangun mekanisme untuk orang-orang yang mungkin bisa jadi free riding juga gitu. Jadi karena membangun mekanismenya, dia bisa dengan melakukan produk dengan brand yang sama. Jadi pada akhirnya dengan strong common interest-nya, kemudian mereka membuild mechanism to internalize konsekuensi of free ride problem,
Mereka bisa melakukan perencanaan dan kegiatan produksi, pemasaran, dan inovasi dan promosi secara bersama. Ya. Nah, ini adalah referensi terkait dengan topik koperasi agribisnis. Nah, sekian saja untuk topik kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam tergantung dengan adik-adik membuka video ini.